Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agil Kusuma dengan NIM 09031282328054. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas saya UTS saya tentang sistem pemesanan laundry. Kita masuk ke konten kita, itu ada latar belakang. Yang pertama ada tujuan dan sasaran, metode pengembangan, work struktur atau WBS, taks dari WBS, OTK, dan kesimpulan. Lanjut, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, sistem pemesanan laundry yang masih manual itu sering menimbulkan masalah seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan layanan. Nah, perkembangan teknologi menuntut solusi berbasis aplikasi untuk mendukung jasa laundry. Nah, tujuan sistemnya sendiri yaitu menghasilkan sistem yang mempermudah pelanggan dalam pemesanan online, meningkatkan efisiensi operasional pihak laundry melalui otomisasi, dan yang ketiga menyediakan sistem pelacakan cucian secara real time. Di sini ada metode waterfall. Metode pengembangan kita menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada perencanaan proyek, yaitu metode yang menetapkan tujuan dan ruang lingkup fitur pelanggan dan admin, jadwal, sumber daya, programmer, desainer, dan anggaran. Dan selanjutnya ada analisis masalah, yaitu mengidentifikasi kelemahan sistem manual seperti kesalahan pencatatan, tidak ada time tracking, manajemen data buruk, yang menjadi dasar perlunya aplikasi ini dibuat. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan yang merumuskan kebutuhan spesifik setelah analisis masalah, antara lain seperti kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya ada desain, yaitu menerjemahkan kebutuhan ke dalam cetak biru atau blueprint teknis, meliputi arsitektur sistem, desain basis data, MySQL, dan desain antarmuka, UI dan UX, wireframe, dan mockup. Selanjutnya ada fase konstruksi, yaitu fase coding dan implementasi nyata. Dan selanjutnya ada implementasi, yaitu melakukan serangkaian pengujian ketat, fungsional, antarmuka, kendala, ngedeploy aplikasi ke server, dan pemeliharaan berkelanjutan. Ini di sini ada penjelasan tentang WBS-nya. Ya, itu yang WBS pertama itu WBS perancangan proyek. Nah, fase ini menetapkan fondasi peta jalan proyek secara keseluruhan. Aktivitas utama meliputi definisi tujuan SMART, ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan sumber daya tim. Juga wajib mengidentifikasi dan merencanakan respon terhadap potensi risiko yang mungkin timbul. Yang bagian WBS selanjutnya ada WBS analisis masalah. Nah, tujuan fase ini adalah mengidentifikasi kelemahan dan inefisiensi dari sistem manual yang ada. Aktivitasnya mencakup observasi, wawancara, survei pelanggan, dan evaluasi dokumen operasionalnya. Hasilnya dikompilasi untuk merumuskan problem statement sebagai dasar pengembangan aplikasi baru. Ya, selanjutnya ada WBS, ada fase analisis kebutuhan. Nah, di fase ini setelah masalah teridentifikasi, fokus bergeser pada perumusan solusi secara spesifik. Tahapannya adalah mengumpulkan data, memodelkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang berbentuk use case, dan menyusun dokumen formal software requirement specification atau SRS. Dokumen ini kemudian divalidasi dan disetujui, sign off bersama stakeholder. Yang selanjutnya ada fase desain, yaitu kebutuhan yang disetujui diterjemahkan menjadi cetak biru teknis dan visual. Aktivitasnya meliputi perencanaan arsitektur sistem, basis data, MySQL, dan perencanaan antarmuka UI UX dalam bentuk wireframe dan mockup. Fase ini juga mencakup perencanaan sistem keamanan, autentifikasi, dan enkripsi. Yang selanjutnya ada WBS konstruksi. Nah, ini adalah inti pengembangannya, yaitu penulisan kode program atau kita tuh ngoding.
untuk front end dan back end, API, logika bisnis, integrasi pembayaran. Nah, setelah coding, dilakukan serangkaian pengujian ketat seperti unit test, integrasi, fungsional, dan kinerja. Hasilnya adalah sistem yang siap diunggah ke lingkungan server. Nah, fase terakhir yaitu WBS implementasi. Nah, fase akhir yang mencakup peluncuran dan penyerahan sistem. Aktivitasnya meliputi konfigurasi hosting, deploy ke server, penyiapan data awal, dan pelaksanaan pengujian penerima pengguna UAT oleh end user. Nah, fase ini diakhiri dengan finalisasi dokumen serah terima proyek resmi kepada stakeholder. Oke, selanjutnya ada fase pada teks WBS, yaitu yang pertama ada fase perencanaan proyek. Nah, fase awal yang menentukan fondasi proyek. Nah, fokus utamanya adalah mengidentifikasi secara jelas tujuan dan sasaran proyek, menetapkan ruang lingkup, meliputi fitur apa ya saja yang akan dibuat, menyusun jadwal terperinci, mengalokasikan anggaran, dan mengidentifikasi sumber daya manusia secara serta teknis yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ke contoh WBS-nya aja. Ini contoh WBS 1.1.1. Nah, ini kita akan langsung masuk. Nah, ini ya, WBS 1.1.1 yaitu identifikasi tujuan dan sasaran proyek. Nah, SDM pelaksanaan sendiri ada bisnis analis. Nah, alat yang diperlukan yaitu laptop atau PC, Microsoft Word, template, dokumen, dan tujuan proyek. Nah, waktu pengerjaan sendiri itu selama 2 hari. Yang contoh WBS selanjutnya, 1.2.4. Nah, ini mengembangkan jadwal proyek. Nah, ini dilakukan oleh tim pelaksananya yaitu Project Scheduler. Nah, yang diperlukan sendiri yaitu laptop dan Microsoft Office, dan lama waktu pengerjaan sendiri yaitu 2,5 hari. Yang selanjutnya 1.3.1. Nah, ini mengestimasi biaya SDM dan sumber daya dilakukan oleh Finance Officer, dan alat yang dibutuhkan laptop atau PC dan Microsoft Excel, kuesioner cetak, backup, dan waktu pengerjaan sendiri selama 2 hari. Oke, masuk ke selanjutnya. Ada fase analisis masalah. Nah, fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dari sistem laundry manual yang sedang berjalan. Nah, tim sendiri mengumpulkan data secara observatif langsung di lapangan, wawancara dengan manajemen dan staf, serta survei pelanggan. Hasilnya adalah perumusan masalah utama, problem statement yang harus diselesaikan oleh aplikasi baru. Nah, contoh EBS-nya sendiri itu 2.1.3. Nah, ini pelaksanaan supervisi lapangan dilakukan oleh observer dan dokumenter. Ini adalah SDM pelaksananya, dan peralatan yang dibutuhkan yaitu observasi, smartphone atau kamera, alat tulis, dan yang terakhir perekam suara. Dan biaya perjalanan dinasnya yaitu transport ke lokasi laundry dan konsumsi tim observasi, dan waktu pengerjaannya sendiri selama 2 hari. 2.2.3 yaitu pelaksanaan wawancara. Nah, ini misalnya pelaksanaan wawancara dan dilakukan oleh interviewer dan Natulen. Natulen ini sebagai penulis dari apa yang diwawancarai. Nah, ini peralatan diperlukan adalah daftar pertanyaan, rekam suara, alat tulis, dan form wawancara. Dan biaya perjalanan dinasnya sendiri ada transport ke lokasi wawancara, konsumsi tim wawancara,
Dan lama waktu pengerjaan sendiri yaitu selama 1. Lanjut ke 2.5.3. Nah, ini perumusan problem statement. Nah, SDM pelaksanaan sendiri yaitu analis sistem dan project manager. Sementara peralatan yang dibutuhkan yaitu Microsoft Word, laptop atau PC, hasil kategorisi masalah, template problem statement, dan lama waktu kerjaan sendiri selama 2 hari. Dan tidak mempunyai perjalanan dinas. Kita lanjut ke fase analisis kebutuhan. Fase perumusan solusi spesifik berdasarkan masalah apa yang telah ditemukan. Nah, tim tim sendiri mengidentifikasi dan membuat daftar lengkap kebutuhan fungsional atau apa yang harus dilakukan sistem dan non-fungsional, itu seperti kualitas sistem, seperti keamanan dan keandalan. Semua temuan ini kemudian didokumentasikan dalam laporan resmi Software Equipment Specification atau SRS. Kita langsung ke contoh WBS-nya. 3.1.5. Nah, ini menyebarkan kuesioner kepada pelanggan. Nah, ini dilakukan oleh data analis, to surveyor, IT analis, dan sistem analis. Peralatan diperlukan sendiri yaitu kuesioner, Google Form atau kertas, dan laptop atau PC. Nah, biaya perjalanan dinas sendiri yaitu biayanya meliputi biaya cetak kuesioner dan kuota internet. Selama waktu pengerjaan sendiri selama 3 hari. Yang kedua ada mengidentifikasi dan membuat daftar kebutuhan fungsional di bagian 3.2.1. Nah, ini mengidentifikasi dan membuat daftar kebutuhan fungsional. Ini dilakukan oleh sistem analis, bisnis analis, dan IT analis. Peralatan dibutuhkan sendiri yaitu laptop atau PC, dokumen hasil wawancara atau kuesioner. Dan lama waktu pengerjaan sendiri selama 2 hari. Yang selanjutnya menyusun dokumen software dokumen specification atau SRS. Bagian 3.3.1. Nah, ini dilakukan oleh SDM, dilakukan oleh sistem analis, business analis, IT analis, dan dokumenter. Nah, peralatan yang diperlukan sendiri yaitu laptop dan template dokumen. Selama waktu pengerjaan sendiri yaitu selama 4 hari. Selanjutnya ada fase desain. Nah, fase di mana semua kebutuhan diterjemahkan menjadi cetak biru teknis dan visual. Ini mencakup perencanaan arsitektur sistem, desain basis data, yaitu menentukan struktur tabel untuk data pengguna dan pesanan, perencanaan antarmuka pengguna yaitu UI dan UX dalam bentuk mockup, dan perencanaan mekanisme keamanan sistem. Contoh WBS, contoh tas WBS-nya yaitu 4.2.2. Kita buka aja 4.2. Nah, ini desain visual yang dilakukan oleh UI UX designer, dan peralatan diperlukan yaitu laptop atau PC dan Figma atau Adobe atau pengerjaan sendiri selama 3 hari. Selanjutnya ada perancangan basis data di bagian 4.3.1. Nah, ini yang pelaksanaannya yaitu database administrator, peralatan diperlukan yaitu laptop atau PC, dan yang kedua ada MySQL Workbench dalam waktu kerjaan sendiri selama 3 hari. Dan ada 4.4.1 itu perencanaan untuk autentikasi dan otorisasi. Oke. Dilakukan oleh security engineer, dan peralatan diperlukan yaitu laptop dan tools keamanan selama waktu pengerjaan sendiri selama 3 hari. Oke, kita masuk ke fase selanjutnya. Oke, kita masuk ke fase konstruksi. Nah, fase ini adalah implementasi nyata dari desain yang dikenal sebagai tim. Nah, tim developer sendiri itu membangun semua modul, mulai dari login, pemesanan, pelacakan, baik dari sisi front end maupun back end, yaitu API, logika bisnis, integrasi pembayaran. Nah, fase ini diakhiri dengan serangkaian pengujian internal yang ketat untuk memastikan fungsionalitas dan integrasi semua
komponen. Contoh WBS-nya sendiri yaitu 5.1.2, yaitu pembangunan modul pemesanan. Nah, ini SDM pelaksananya yaitu front-end developer, peralatan dibutuhkan yaitu laptop atau PC, VS Code untuk coding, dan browser. Dalam waktu penilaian sendiri selama 5 hari. Selanjutnya ada implementasi logika bisnis di 5.25, 5.25, 5.2.3. Nah, ini implementasi logika bisnis yang SDM pelaksananya yaitu back-end developer. Dan peralatan diperlukan sendiri ada laptop, server, dan DBMS. Nah, waktunya sendiri yaitu 5 hari. Selanjutnya ada pengujian fungsional di bagian 5.3, 5.3. Nah, ini dilakukan oleh QA engineer. Alat yang dibutuhkan sendiri ada laptop atau PC. Yang kedua ada test case. Yang ketiga ada browser. Dan dilakukan dalam tenggat waktu 3 hari. Oke, yang fase terakhir atau fase implementasi. Nah, fase akhir yang mencakup peluncuran dan penyerahan proyek. Kegiatan utama meliputi penyiapan, konfigurasi, dan lingkungan server. Import data dari awal, pelaksanaan pengujian penerimaan pengguna UAT bersama pengguna akhir, perbaikan berdasarkan umpan balik UAT, dan terakhir adalah penyusunan dokumentasi akhir serta serah terima proyek secara formal. Nah, contoh teks BBS-nya sendiri ada 6.1.2. 2 itu konfigurasi lingkungan hosting. Ini SDM pelaksanaannya adalah sistem administrator dan peralatan diperlukan ada server, VPS atau hosting, terminal SSH, dan tools konfigurasi. Nah, lama waktu pengerjaan sendiri selama 1,5. Selanjutnya 6.4.2 yaitu pelaksanaan sesi UAT. Nah, ini dilakukan oleh QA engineer dan peralatan diperlukan sendiri yaitu laptop atau PC, form UAT, dokumen skenario pengujian. Nah, lama waktu pengerjaan sendiri itu selama 1 hari. Yang terakhir pembuatan dokumentasi akhir. Nah, ini dilakukan oleh technical leader bagi SDM pelaksana. Peralatan diperlukan adalah Microsoft Word dan template dokumentasi. Dan waktu pengerjaan sendiri selama 2 hari. Nah, di sini ada terakhir yaitu serah terima proyek yang akan dilakukan oleh project manager dan akan diserahkan kepada stakeholder. Nah, ini yang diperlukan adalah dokumen laporan akhir dan surat terima proyek. Nah, lama waktu pengerjaan itu selama 1 hari. Nah, yang terakhir ini ada struktur organisasi dan tata kerja. Di sini ada manajer referensi proyek, stafnya itu ada scheduler, process officer, finance officer, communication officer. Tenaga ahlinya sendiri ada project sponsor, sistem arsitek, business analyst, QA lead, dan risk analyst. Nah, selanjutnya ada manajer analis masalah, stafnya sendiri ada observer, interviewer, surveyor, dokumenter, dan research. Nah, tenaga ahlinya sendiri ada sistem analis, business analis, data analis, dan IT analis. Hanya ada manajer analis kebutuhan, yaitu ada staff, staffnya itu observer, interviewer, surveyor, dokumenter, dan research. Nah, tenaga ahlinya sendiri ada sistem analis, business analis, data analis, IT analis, UI engineer, IT security, analis arsitek sistem, dan UI UX designer. Soalnya ada manajer desain, ada staffnya itu dokumenter dan research. Nah, tenaga ahlinya sendiri itu meliputi sistem analis, bisnis analis, database administrator, sistem arsitek, security engineer, dan UI UX designer. Nah, di sini ada manajer konstruksi, yaitu staffnya itu dokumenter. Tenaga ahlinya sendiri itu meliputi QA engineer, DevOps engineer, database administrator, front-end developer, back-end developer, mobile developer. Dan selanjutnya ada manajer implementasi. Itu staffnya itu terdiri dari QA tester, sistem administrator.
Dan ada tenaga ahlinya itu DevOps Engineer, Back-end Developer, Database Administrator, Data Business Analyst, QA Engineer, Product Owner, dan Technical Writer. Oke, mungkin kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh proyek yang telah dilakukan, proses pengembangan sistem pemasaran laundry ini berhasil merancang solusi digital yang terstruktur, efisien, dan teruji untuk mengatasi efisiensi dan akurasi yang rendah pada sistem manual yang ada. Nah, menggunakan metode yang disiplin, proyek ini memastikan penyelesaian fase secara berurutan. Tim telah menyelesaikan analis mendalam terhadap masalah lapangan dan merumuskan kebutuhan fungsional seperti pemesanan online dan notifikasi otomatis, dan non-fungsional seperti keamanan dan keandalan. Nah, kebutuhan ini kemudian diterjemahkan menjadi desain teknis, meliputi arsitektur sistem, desain basis data MySQL, dan antarmuka UI UX yang intuitif. Fase konstruksi sukses mengimplementasikan kode program menggunakan PHP untuk HTML, JavaScript, dan front-end. Akhirnya, melalui fase implementasi yang mencakup pengujian ketat seperti UAT, sistem diluncurkan dan diimplementasikan secara keseluruhan. Nah, proyek ini mencapai tujuannya untuk menghasilkan aplikasi atau website yang tidak hanya mempermudahkan pelanggan dalam pemesanan, tapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional penyedia jasa laundry. Oke, cukup sekian presentasi sistem pemesanan laundry dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.